Halo, berjumpa lagi di channel Medis True Story. Di video kali ini kita akan membahas penyakit rabies. Penyakit yang belakangan ini menjadi trending akibat lonjakan kejadian beberapa kasus yang berlangsung terjadi. Teman, tahukah Anda kalau vaksin rabies diciptakan oleh seorang ilmuwan yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Bandung? Lantas, adakah hubungannya penyakit rabies dengan nama jalan di kota Bandung tersebut? Apa benar rabies muncul pertama kali di kota Bandung? Baiklah, kita bahas semuanya di video ini, simak videonya sampai akhir ya teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu kami dengan like, subscribe, dan share link video ini. Supaya channel ini dapat berkembang. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Virus penyebab rabies umumnya menular ke manusia melalui gigitan hewan. Jika tidak cepat ditangani, rabies dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila, masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Hewan utama penular rabies adalah anjing. Selain anjing, hewan yang juga dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia adalah kelelawar, kucing, dan kera. Gejala rabies pada hewan anjing peliharaan dapat dicermati pada kondisi fisik dan perilakunya, di antaranya, air liur anjing berlebihan, hidung kering, ekor yang tertekuk di antara kedua kaki belakang, perilaku yang sering menghindar, mudah terkejut, tidak patuh, nafsu makan menurun, suka menggigit benda mati. Bila ada provokasi, dia bisa langsung menyerang. Gejala rabies juga membuat anjing mengalami fotofobia atau takut terkena cahaya matahari. Akibatnya, hewan sering menyendiri di tempat gelap. Selain fotofobia, anjing bergejala rabies juga cenderung tidak memiliki hasrat untuk makan dan minum karena merasa tidak nyaman ketika melakukan kedua aktivitas tersebut. Anjing akan berperilaku sangat liar dan menggigit benda-benda mati seperti kayu, batu. Pada akhirnya, rabies akan menyebabkan kelumpuhan dan kematian pada anjing dalam waktu 10-14 hari. Virus rabies bisa menular ke manusia melalui air liur, gigitan, atau cakaran hewan yang tertular rabies. Hewan yang berisiko tinggi untuk menularkan rabies umumnya adalah hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak mendapatkan vaksin rabies. Meskipun relatif jarang, penyakit rabies merupakan momok menakutkan bagi masyarakat. Pasalnya, seseorang yang digigit anjing gila akan mengeluarkan busa dari mulutnya sebelum akhirnya meninggal. Munculnya gejala rabies bisa sangat bervariasi, antara 5 hari hingga sekitar 1 tahun. Namun, gejala penyakit ini umumnya muncul 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Gejala rabies bisa lebih cepat muncul, jika lokasi gigitan atau cakaran hewan dekat dengan otak. Misalnya di dada, leher, atau di kepala. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam atau menggigil, kesemutan, sakit kepala, lelah atau lemas, hilang nafsu makan. Setelah itu, ada beberapa keluhan lanjutan yang dapat dialami oleh penderita rabies, seperti kram otot, sesak napas, halusinasi dan koma. Gejala lanjutan tersebut menandakan bahwa kondisi pasien makin memburuk. Baik teman, kita kembali ke ilmuwan yang namanya ada di Jalan Kota Bandung. Louis Pasteur adalah seorang ilmuwan Prancis yang lahir pada 27 Desember 1822 di Dole, Prancis. Dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah ilmu pengetahuan dan memiliki kontribusi yang signifikan, terutama mikrobiologi dan vaksinasi. Salah satu prestasi paling penting Pasteur adalah pengembangan vaksin rabies pada tahun 1885. Vaksin tersebut digunakan untuk mencegah penyakit rabies pada manusia dan hewan. Menjadi sejarah dalam imunisasi dan perlindungan terhadap penyakit menular. Louis Pasteur meninggal pada tanggal 28 September 1895. Dia meninggal pada usia 72 tahun. Seperti yang telah diketahui, gigitan hewan rabies sangat berbahaya dan seringkali berakibat fatal. Didasari pemikiran tersebut, Pasteur memeriksa air liur dan jaringan hewan rabies, namun tidak dapat menemukan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Pasteur membutuhkan bahan eksperimen yang telah terkontaminasi. Maka, dia meminta beberapa orang untuk memberinya seekor anjing gila. Setelah mendapatkannya, dia membuka mulut hewan itu secara paksa untuk mengumpulkan air liur yang sudah terpapar virus ke dalam botol.
Sayangnya, menyuntikkan air liur hewan yang terinfeksi tidak menyebabkan rabies secara signifikan pada hewan yang diuji. Pasteur menemukan bahwa agen penyebab harus terkonsentrasi di sumsum tulang belakang dan otak korban sehingga penyakit dapat berkembang. Pasteur yakin bahwa vaksinasi dengan melemahkan virus diikuti dengan perawatan yang ketat, akan membantu membangun sistem kekebalan. Menariknya, asistennya menemukan botol khusus untuk mengeringkan jaringan yang terinfeksi. Dengan botol tersebut Louis Pasteur menyadari bahwa semakin lama sumber infeksi mengering, maka akan semakin kecil kemungkinan terinfeksi rabies. Setelah serangkaian percobaan suntikan rabies kepada anjing selama 12 hari, dia menyuntikkan ekstrak rabies langsung ke otak anjing. Hasilnya, semua anjing yang disuntik tidak mengalami rabies. Pada tahun 1885, seorang anak laki-laki bernama Joseph Meister dari Alsace, Prancis, diserang oleh seekor anjing liar yang diduga terinfeksi rabies. Joseph bisa segera meninggal karena tidak ada pengobatan yang efektif pada saat itu. Pasteur mendengar tentang kasus Joseph Meister dan melihat kesempatan untuk menguji vaksin rabies yang sedang dikembangkannya. Jika dia berhasil menyelamatkan nyawa Joseph Meister melalui vaksinasi, hal ini akan menjadi bukti penting tentang efektivitas vaksin rabiesnya. Melihat Joseph Meister yang berjuang melawan rabies, Pasteur merasa terpanggil untuk membantu dan menyelamatkan Joseph Meister. Yakin akan karya penelitiannya di bidang mikrobiologi dan imunisasi, Pasteur percaya pada potensi kesembuhan melalui vaksinasinya. Joseph Meister akhirnya membaik, dan semenjak itu vaksinasi rabies berkembang dan menjadi pilihan utama untuk menanggulangi virus rabies. Nama Pasteur diabadikan menjadi jalan di kota Bandung untuk menghormati karya dan dedikasinya dalam penelitian dan pengembangan vaksinasi, termasuk vaksin rabies yang terkenal. Di jalan tersebut terdapat laboratorium dan pusat pengembangan vaksin, itulah mengapa jalan tersebut dinamakan Jalan Pasteur. Dari sisi medis, kita akan membahas rabies lebih dalam, mengapa orang yang terkena gigitan atau luka yang terinfeksi virus rabies bisa jatuh dalam keadaan berbahaya, kritis dan bisa mengakibatkan kematian. Virus rabies ini menyerang sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan peradangan pada otak dan sumsum tulang belakang. Setelah terpapar virus rabies, biasanya virus akan mengalami masa inkubasi selama beberapa minggu atau bulan. Masa inkubasi dapat dipengaruhi beberapa hal, seperti lokasi paparan virus, jenis virus hingga kondisi imun tubuh manusia yang terinfeksi. Gejala awal rabies mungkin mirip dengan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, lemas, kelelahan, menggigil, sakit tenggorokan dan hilang nafsu makan. Penyakit rabies dibagi menjadi dua yaitu rabies paralitik dan rabies ensefalitik. Rabies paralitik ditandai oleh kelemahan otot yang progresif dan kelumpuhan pada bagian yang tergigit. Rabies ensefalitik menyebabkan perubahan perilaku, kegelisahan, kecemasan, kebingungan, halusinasi, depresi dan sulit tidur atau insomnia. Seiring berjalannya penyakit, penderitanya mengalami kejang, kesulitan bernapas, paralisis. Jika seorang dicurigai terinfeksi virus rabies karena gigitan, cakaran serta paparan air liur, segera cari perawatan medis dengan cepat dan tepat. Penyakit rabies sangat serius dan berakibat fatal. Pertolongan pertama untuk mencegah infeksi akibat digigit anjing rabies adalah: usahakan untuk tidak panik. Segera lakukan langkah pertolongan pertama, cuci luka dengan air mengalir. Bersihkan menggunakan sabun selama 10-15 menit menggunakan air mengalir. Hindari menggosok luka, agar tidak menyebabkan iritasi atau luka yang lebih dalam. Lakukan penekanan pada daerah luka, khususnya bila terdapat perdarahan yang mengalir aktif pada luka gigitan. Penekanan tersebut akan membantu perdarahan segera berhenti. Berikan antiseptik, povidone, alkohol 70%, untuk membersihkan luka secara maksimal. Balut luka, luka yang sudah dibersihkan menggunakan antiseptik perlu segera ditutup. Kamu bisa membalut luka dengan kasa steril. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya infeksi. Posisikan lokasi gigitan, pastikan kamu memposisikan luka bekas gigitan dengan tepat. Sebaiknya meletakkan bagian yang terluka pada posisi yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk segera ke dokter terdekat untuk perawatan luka lebih lanjut. Selain itu, usahakan untuk mendapatkan vaksinasi rabies dalam hitungan beberapa jam setelah insiden digigit hewan rabies.
terlebih jika digigit oleh anjing liar. Pasalnya, gigitan anjing, baik kecil maupun besar, sama-sama berisiko untuk menularkan virus rabies. Ingat, cakaran pun bisa menyebarkan virus rabies, sehingga penanganan perlu dilakukan dengan baik dan hati-hati. Jika mengalami gigitan anjing yang sudah jelas riwayat vaksinasinya atau sudah mendapatkan vaksin rabies, biasanya risiko untuk infeksi rabies jauh lebih rendah. Ada dua jenis vaksin rabies untuk manusia, yaitu jaringan saraf dan vaksin kultur sel. Namun, World Health Organization (WHO) sudah merekomendasikan vaksin jaringan saraf untuk diganti dengan vaksin kultur sel yang lebih manjur dan aman. Di Indonesia sendiri, lebih sering menggunakan dua pilihan vaksin berikut. 1. Vaksin rabies PRPP. Ini adalah vaksinasi pencegahan sebelum paparan virus rabies. PRPP biasanya diberikan kepada orang yang dianggap berisiko tinggi terpapar, misalnya petugas pengawas hewan, dokter hewan, atau orang yang tinggal di atau bepergian ke daerah endemis rabies. 2. Vaksin rabies PEP. Ini adalah vaksinasi untuk menghentikan timbulnya rabies setelah terpapar virus. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk melindungi tubuh setelah terkena gigitan binatang. PEP terdiri dari suntikan antibodi terhadap virus rabies, Human Rabies Immune Globulin atau HRIG, ke dalam luka yang diberikan pada hari terpapar virus. Kemudian dosis vaksin lanjutan diberikan lagi pada hari ketiga, 7, dan 14. Baik teman, demikian video tentang penyakit rabies. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Like dan subscribe teman-teman sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.